Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru mau minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengaji, dipersilakan. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, hal-hal baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dan kepercayaan agama masing-masing berdoa dimulai. Berdoa bersama. Baik, silakan dulu. Terima kasih teman Adi. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Ada yang tidak hadir? Tidak. Semuanya hadir? Hadir. Nah, untuk itu mari kita cek kelengkapan pembelajaran. Lihat dulu peralatannya apakah sudah semua dibawa, boleh dikeluarkan anak-anak ya. Hari ini jadwal pelajarannya yaitu pendidikan Pancasila. Silakan dulu bukunya anak-anak. Sudah? Nah, untuk menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum mulai pembelajaran. Ada yang bisa bantu Bu Guru untuk memimpin? Ya, Karina, silakan Karina. Boleh semuanya berdiri dulu? Kita akan bernyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Karina. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, boleh duduk kembali. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya, sejalan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat pada awal semester, Bu Guru ingin membuat kesepakatan agar kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan secara kondusif. Anak-anak bisa perhatikan ke depan dulu. Untuk kesepakatan yang pertama, berbicara sopan dan hindari memotong pembicaraan. Yang kedua, berperilaku tertib, angkat tangan saat akan menjawab dan bertanya, aktif saat diskusi, serta menghargai satu sama lain. Apakah anak-anak setuju dengan kesepakatan ini? Setuju. Kalau setuju, mari kita sama-sama berjanji untuk tidak melanggar kesepakatan yang sudah kita buat. Keluarkan dari kelingkingnya. Semuanya sepakat dengan kesepakatan ini? Sepakat. Terima kasih anak-anak. Nah, apakah anak-anak masih ingat mengenai materi sebelumnya yang sudah kita pelajari? Masih mengenai pengamalan apa anak-anak? Suaranya kurang keras. Pengamalan apa? Pancasila. Kegiatan sehari-hari
hari ya anak-anak ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, sebelum itu guru mau bertanya, anak-anak, apakah anak-anak pernah melihat seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas? Oke, Gabriel pernah, Gabriel. Boleh minta tolong memberikan? Ya. Gabriel, bisa diceritakan lalu lintas apa yang dilanggar oleh orang yang kamu lihat itu? Saya pernah melihat orang melanggar lalu lintas yang menerobos lampu merah. Menerobos lampu merah. Bagaimana pendapat Gabriel tentang hal itu? Apakah itu berbahaya? Itu sangat berbahaya dan tidak boleh dilakukan. Iya, tidak boleh dilakukan. Selain bisa membahayakan diri sendiri, bisa membahayakan orang lain. Betul sekali. Ya. Selanjutnya, ada yang memiliki pengalaman lain mungkin? Ya. Bung Gea, silakan. Saya pernah melihat anak-anak di bawah umur membawa motor tanpa adanya SIM. Oke, tanpa adanya SIM. SIM itu merupakan surat izin mengemudi. Jadi boleh tidak itu dilakukan anak-anak? Ya, itu sudah ada peraturannya juga. Ada lagi mungkin tidak lengkap menggunakan apa ya seharusnya? Ada yang bisa? Oke, Aira. Ada anak-anak yang motor yang tidak menggunakan helm saat berkendara. Oke, tidak menggunakan helm anak-anak. Itu juga dapat membahayakan diri sendiri. Ya, karena helm itu merupakan standar untuk keamanan kita saat mengendarai kendaraan bermotor. Apabila itu nanti terjadi keadaan darurat seperti kecelakaan, helm adalah yang nanti akan melindungi anggota tubuh kita, yaitu kepala. Jadi harus dipakai anak-anak ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Nah, ini biasanya sering terjadi anak-anak ya. Siapa yang pernah merasa sedang mengantri di supermarket atau tempat umum lainnya, lalu diserobot antreannya? Ada yang pernah mengalami hal seperti ini atau melihat? Baik, Komang Adi, silakan. Saya pernah melihat orang menarik pakaian saat berada di rumah. Di Indonesia, itu gimana rasanya Mang Adi di salib itu? Kesel, karena Mang Adi sudah menyiapkan waktu untuk mengantri, tapi tiba-tiba di salib begitu saja. Berarti itu perilaku yang seperti apa? Baik, tidak baik? Tidak baik. Ada lagi yang memiliki pengalaman yang sama? Oke, Gabriel, boleh minta tolong dikasih ke Gabriel lagi. Saya pernah disalib saat mengantri bensin. Nah, itu apalagi biasanya panas ya anak ya? Terus disalib, gimana perasaannya Gabriel? Kesel, boleh nggak itu dilakukan? Tidak. Nah, untuk itu anak-anak ya, itu berhubungan dengan pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini. Jadi di dalam hidup tentunya kita membutuhkan yang namanya peraturan agar hidup ini tidak berjalan begitu saja tanpa adanya kesepakatan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai norma anak-anak ya. Norma yang berlaku di masyarakat. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini anak-anak, yang pertama anak-anak itu diharapkan mampu untuk menjelaskan kembali apa itu makna dari norma yang berlaku di masyarakat. Lalu anak-anak mampu mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan melanggar norma yang berlaku di masyarakat, dan setelah itu mampu menganalisis tujuan norma dan sanksi yang didapatkan apabila melanggar norma. Sudah siap untuk mempelajari hal tersebut? Sudah. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar biar nggak ngantuk dan tambah semangat, mau nggak kita bernyanyi sambil bergerak? Mau. Nanti setelah ini anak-anak akan ada lirik dan juga gerakan. Kita ikuti bersama-sama ya. Anak-anak boleh berdiri dan cari tempat supaya tidak saling menyenggol satu sama lain. Bentar ya. Sudah siap? Oke. Semangat. Bernyanyi bersama-sama ya.
pembelajaran mengenai norma anak-anak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat tadi. Bisakah anak-anak berperilaku tertib selama menonton? Nah, diperhatikan dengan baik. Setelah itu juga akan mengeluarkan buku paket pendidikan Pancasilanya halaman 36, karena video yang akan ditayangkan ini sejalan dengan materi yang terdapat di bab 3 mengenai norma. Ya, sudah semuanya dibuka? Ibu akan putarkan videonya ya. Ini bersumber dari hati. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan Pancasila bab 3 mengenal norma, hak dan kewajiban. Sudahkah kalian mengenal norma, hak dan kewajiban di lingkungan sekitar kalian? Setiap masyarakat menginginkan kehidupan yang tertib dan teratur. Tidak ada yang ingin kehidupan menjadi kacau atau berantakan. Kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur dapat tercipta apabila seluruh masyarakat melaksanakan norma-norma dengan sikap disiplin. Dengan melaksanakan norma, berarti telah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas. Dalam hal ini, semua warga, baik dalam keluarga, komunitas maupun negara, wajib menaati aturan atau ketentuan tersebut. Masyarakat yang menjadi suatu bangsa harus memahami norma-norma. Norma merupakan aturan dalam pergaulan hidup bagi setiap manusia yang berlaku dan harus ditaati. Norma memiliki dua macam isi, yaitu perintah dan larangan. Norma perintah adalah perangkat aturan yang mengharuskan seseorang atau masyarakat untuk melakukan hal-hal tertentu karena akan mendatangkan akibat-akibat yang dipandang baik. Contoh perintah yang harus dilaksanakan yaitu menghormati orang tua, menjenguk teman yang sakit, serta menolong orang yang kesusahan. Norma larangan adalah perangkat aturan yang mengharuskan seseorang atau masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal tertentu karena akan mendatangkan akibat-akibat yang dipandang buruk. Contohnya, seperti tidak boleh meminjam atau mengambil barang orang lain tanpa izin, tidak boleh melukai orang lain, tidak boleh bersumpah serapah kepada orang lain. Adapun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, ada norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya, aturan atau tata cara makan bersama di meja makan, aturan tentang cara berpakaian, aturan tentang berkata-kata halus atau kasar, aturan tentang cara menyapa, atau tentang sikap tubuh dalam berbagai kondisi. Norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu yang bersumber dari penafsiran atas kitab suci agama tersebut. Dalam norma agama ada anjuran, perintah, dan larangan. Misalnya, anjuran untuk lebih baik memberi daripada menerima. Perintah untuk menyayangi semua ciptaan Tuhan, aturan tentang pergaulan laki-laki dan perempuan, aturan tentang pernikahan, aturan dalam hubungan dengan orang tua, keharusan berbagi pada orang miskin, dan larangan berbuat jahat atau melakukan perbuatan yang merusak sesama ciptaan Tuhan. Norma kesusilaan adalah aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran hati nurani dan menuntut seseorang untuk berbuat kebaikan. Nilai-nilai kebaikan ini bersumber dari hati nurani sehingga mampu mendorong manusia untuk berbuat baik. Norma kesusilaan dapat diartikan sebagai norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia. Norma hukum merupakan suatu ketentuan atau aturan-aturan yang diciptakan oleh lembaga berwenang yang sifatnya memaksa dan mengikat. Norma hukum juga dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan resmi yang dibuat oleh pemerintah. Sumber norma hukum adalah peraturan perundang-undangan. Baik anak-anak, berikut ini Ibu akan membagikan permasalahan.
Diperhatikan dengan baik ya, lalu pikirkan jawabannya dengan seksama. Baik anak-anak, untuk permasalahan yang pertama, silakan perhatikan artikel berita di bawah ini. Insiden pembubaran ibadah umat Kristen di Padang. Jadi, pada saat itu, saudara kita yang beragama Kristen sedang beribadah lalu dibubarkan secara paksa. Menurut anak-anak, apakah ada pelanggaran norma di sini? Simpan dulu ya jawabannya. Untuk permasalahan berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini ya anak-anak. Gambar di bawah ini berlatar di sebuah kereta. Kebetulan di kereta tersebut tempat duduknya sedang penuh. Nah, di gambar berikut ini terdapat 3 orang dengan kondisi yang berbeda. Yang pertama, ada laki-laki dengan kondisi sehat, sedang bermain HP dan tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Di sebelahnya, ada 1 orang laki-laki dengan kondisi kaki yang sedang sakit, dan ada seorang perempuan dengan kondisi hamil besar. Menurut anak-anak, apakah laki-laki dengan kondisi sehat ini sudah menerapkan norma yang berlaku di dalam masyarakat, atau sebaliknya, beliau sedang melanggar norma yang berlaku di masyarakat? Simpan dulu ya jawaban kalian. Permasalahan yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini ya anak-anak. Jadi di bawah ini ada 2 orang anak yang sedang ulangan. Namun salah satu dari mereka sedang mengintip jawaban temannya. Kira-kira norma apa ya yang dilanggar pada gambar berikut ini? Permasalahan keempat, perhatikan gambar di bawah ini ya anak-anak. Di bawah ini terdapat 2 orang pelajar sekolah dasar yang mengendarai sepeda motor. Anak-anak sudah tahu kan, salah satu syarat mengendarai sepeda motor adalah memiliki surat izin mengemudi. Tapi anak-anak di bawah ini berada di usia di bawah umur, yang artinya mereka belum memiliki surat izin mengemudi. Ditambah mereka tidak menggunakan helm. Lalu kira-kira norma apa yang mereka sedang melanggar? Oke, sudah diperhatikan dengan baik. Untuk permasalahannya disimpan dulu jawabannya anak ya. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai materi yang dibahas pada video pembelajaran tadi anak-anak. Kalau tadi anak-anak sudah menyimak dengan baik materinya, sekarang guru akan minta tolong kepada anak-anak untuk menjelaskan kembali pengertian dari norma, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Anak-anak diperbolehkan untuk menggunakan bahasa sendiri ya. Ada yang bisa? Baik, Gabriel, boleh dibantu? Norma adalah aturan yang berlaku dan sifatnya mengikat. Oke, mengikat. Bagus sekali Gabriel ya. Nah, ada yang tahu dan bisa menjelaskan ulang mengenai norma agama? Oke, Bung Gea, boleh silakan Bung Gea. Didengarkan dengan baik anak-anak. Norma agama adalah aturan yang menjadi pegangan bagi para pemeluk agama tertentu yang bersumber dari penafsiran atau cita suci agama tersebut. Dalam norma agama terdapat anjuran, perintah, dan larangan. Misalnya, anjuran untuk lebih baik memberi daripada menerima, dan perintah untuk menyayangi semua ciptaan Tuhan. Oke, bagus sekali Gabriel dan Bung Gea. Tepuk tangan dulu buat temannya. Berikutnya ada norma kesopanan. Dari video tadi ada yang bisa, baik Bung Nata. Norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama yang atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber Dari kebiasaan sehari-hari. Oke, bagus sekali. Lalu ada yang bisa menjelaskan ulang mengenai norma kesusilaan. Baik, Koma Adi, silakan. Norma kesusilaan adalah sikap baik dan buruknya berdasarkan kejujuran dalam hati nurani. Oke, berdasarkan hati nurani. Bagus sekali untuk Madi dan Bung Nata. Bisa tepuk tangan semuanya. Ya. Satu lagi ada norma hukum. Ada yang bisa? Oke, Aira. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh badan berwenang dan bersifat mengikat atau memaksa. Oke,
jadi dia bersifat mengikat dan memaksa. Nah, ya, lanjut. Tadi juga dijelaskan mengenai perilakunya. Nah, ada yang bisa kasih contoh perilaku yang sesuai dengan norma agama? Norma agama dari ada 3 yang dari kelompok ini ada norma agama yang bisa menyebutkan dari Trinadi. Nanti kita kasih kesempatan dulu ke teman yang belum ya. Salah satu perilaku yang sesuai dengan norma agama adalah berdoa dan mengikuti ajaran agamanya. Mengikuti ajaran agamanya, bagus, tepuk tangan. Ya, berarti sudah melihat dan menyimak videonya dengan baik dari tadi ya. Selanjutnya ada perilaku yang sesuai dengan norma kesopanan. Oke, Bun Gea, nggak apa-apa, nanti kita relay ya, berdua juga sama Munata. Oke, boleh? Norma kesopanan? Salah satu perilaku yang sesuai dengan norma kesopanan adalah mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum memasuki rumah. Oke, mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum memasuki rumah. Munata sama Gabriel ada lagi? Oke, ada lagi, bisa dibantu, bagus. Membungkuk ketika berjalan di depan orang yang lebih tua. Oke, pintar. Membungkuk pada saat kita berjalan di dekat orang yang lebih tua sebagai bentuk sopan santunnya. Ya, tepuk tangan. Perilaku yang sesuai dengan norma kesusilaan. Oke, Cio. Norma kesusilaan. Tidak boleh menyontek saat satu ulangan sekolah. Waktu tidak boleh menyontek saat ulangan. Harus apa Cio? Kerja sendiri, pintar. Nanti diterapkan anak-anaknya tidak boleh menyontek supaya sesuai dengan norma kesusilaan. Perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Ayo. Oke, Dewe, bisa tolong dikasih mic-nya nak. Aduh. Sesuai norma hukum Dewe dengan suara yang keras ya. Perilaku yang sesuai dengan norma hukum adalah tidak boleh mengendarai motor di bawah umur. Tidak boleh mengendarai motor di bawah umur. Bagus, Dewe. Ada lagi. Ya. Berhama. Oke. Saat berkendara harus memakai helm. Harus memakai helm sebagai keselamatan. Oke. Kalau naik mobil harus pakai apa? Sabuk pengaman. Pintar. Oke. Terima kasih anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita ke permasalahan yang disajikan tadi. Bu Guru meminta dari permasalahan ini apakah ada norma yang dilanggar. Anak-anak disebutkan pelanggarannya dan apa yang harus dilakukan. Oke, Gabriel, silakan dikasih tolong mic-nya. Jadi pertama, apakah dilanggar? Lalu norma apa yang dilanggar? Ini adalah pelanggaran. Lagi, kasih lagi. Ini adalah pelanggaran norma agama karena ia mengganggu orang yang sedang beribadah. Beribadah. Apa yang harus dilakukan apabila ada teman kita yang beribadah? Toleransi dan tidak Mengganggu. Ya, pintar sekali. Bisa itu diterapkan anak-anak? Bisa. Bagus, tepuk tangan sekali lagi. Oke, next. Nah, tadi sudah dijelaskan ini di kendaraan umum ada 2 orang dengan kondisi khusus tetapi tidak diberikan tempat duduk oleh orang yang sehat anak-anak. Bersifat tidak peduli. Norma apa yang kira-kira dilanggar dan apakah ini pelanggaran norma? Oke, Tania. Tania, gue nggak tahu. Nanti ada Tania gitu ya. Dia itu melanggar norma kesopanan karena ada salah satu cowok laki-laki yang main HP dalam kondisi sehat dan di sampingnya ada laki-laki dengan kondisi kaki yang sakit dan di sebelahnya lagi ada ibu-ibu yang lagi ambil bekal dan yang cowok yang main HP-nya itu tidak mau mengalah. Tidak mau mengalah. Padahal ada orang yang sedang sakit dan hamil. Sesalahnya apa yang harus dilakukan oleh laki-laki itu Tania? Harusnya laki-laki itu mengambil tempat duduk. Iya, harusnya diberikan tempat duduk. Diperhatikan anak-anak itu melanggar norma apa? Kesopanan. Nah, saat kita melihat orang dengan kondisi khusus dan kita dalam keadaan sehat, kita harus memberikan tempat duduk itu dengan kepada orang yang berkebutuhan khusus tersebut. Bagus sekali untuk Tania dan Bunata. Permasalahan berikutnya. Oke, nah ini ada orang yang sedang mencontek. Pelanggaran norma apa yang dilakukan?
Melanggar norma kesusilaan. Kesusilaan. Oke, Trinadi, apa yang harus dilakukan? Harusnya percaya diri dan tidak menyontek. Oke, percaya diri dan tidak menyontek. Dan perilaku apa anak-anak? Jujur. Baik, bagus. Tepuk tangan. Next, ini permasalahan terakhir. Ada anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor dan tidak menggunakan helm. Pelanggaran norma apa? Bung Andra, boleh dikasih tangan-tangannya. Bung Andra, pelanggaran norma apa? Dilanggar itu melanggar norma hukum. Bentar, apa yang harus dilakukan Bung Andra? Pakai apa harusnya? Harus memakai helm. Agar selamat saat ada kecelakaan. Terus harus punya apa? Surat izin. Izin mengemudi. Ya, pintar, tepuk tangan. Berarti anak-anak sudah bisa mengidentifikasi ya pelanggaran apa yang dilakukan oleh masalah-masalah yang disajikan anak-anak. Nah, anak sekarang kita akan membahas mengenai sanksinya. Ya, kalau ada yang dilanggar tentunya ada yang namanya sanksi. Itu yang pertama norma agama, karena ini berhubungan dengan kepercayaan kita terhadap Tuhan. Jadi dipercayai bahwa apabila kita melanggar, sanksinya itu diterima di kehidupan saat ini atau akan datang. Apa yang kita perbuat nanti akan ada balasannya. Next. Nah, ini sanksi pelanggaran norma kesopanan, karena ini berlaku di kehidupan sehari-hari. Tentu saja saat dilanggar, maka akan menyebabkan ketidaknyamanan terhadap orang lain. Anak-anak bisa berupa cemoohan, celaan, hinaan, dikucilkan atau diasingkan dari pergaulan. Kira-kira nyaman nggak seperti itu? Seperti yang kita ketahui, manusia itu adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri. Apabila dikucilkan, gimana rasanya? Sedih. Kalau kesusahan tidak ada yang mau. Nah, itu dia sanksi dari norma kesopanan. Oke, next, sanksi pelanggaran norma kesusilaan ya, berupa rasa bersalah, menyesal, cemas atau malu, karena itu berasal dari hati nurani anak-anak. Jadi kita itu, hati kecil kita akan berbicara, kenapa ya aku melakukan hal itu? Sanksinya terhadap diri sendiri ya, merugikan diri sendiri anak-anak. Dan yang terakhir ada sanksi pelanggaran norma hukum, antara lain itu berupa teguran, membayar denda, ditilang, hukuman penjara atau kurungan. Nah, ini tergantung dari kesalahan yang dibuat dan diatur dalam undang-undang. Jadi dasarnya untuk pelanggaran norma hukum ini semuanya terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 anak-anak ya. Tujuan dari adanya norma anak-anak tentunya tujuannya itu baik ya, untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan mengurangi tindak kejahatan yang ada di masyarakat ya. Tanpa norma, masyarakat tidak akan memiliki pedoman dalam berperilaku. Akibatnya konflik atau permasalahan akan sering terjadi ya, merajalanya nanti tindak kriminal ya, kalau tidak ada norma. Jadi itu adalah tujuan. Nah, sekarang kita akan bekerja bersama kelompok ya anak-anak ya. Minggu sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, Bu Guru sudah membagi anak-anak bersama anak-anak kelompok. Kita juga sudah memberi nama ya untuk kelompoknya. Coba diperhatikan. Untuk kelompok 1 itu kelompok Agus Salim. Ya, kelompok 2 ada kelompok Pangeran Diponegoro. Kelompok 3 R.A. Kartini. Kelompok 4 Kabupaten Patimura. Betul? Silakan anak-anak untuk nama kelompoknya dipasang dulu supaya nanti Bu Guru bisa mudah menilai anak-anak saat berdiskusi ya. Apakah anak-anak sudah siap untuk bekerja dalam kelompok? Ya. Baik, Bu Guru akan membagikan LKPD. Nanti LKPD-nya ini boleh dilepas ya apabila anak-anak mau menulis perangkatnya ini. Bu Guru akan memberikan anak-anak nanti mengerjakan ini waktu 15 menit anak-anak ya. Perhatikan dulu ke depan. Anak-anak, di dalam LKPD ini sudah ada petunjuk kerja. Bu Guru akan membacakan sekali lagi supaya anak-anak nanti bisa dengan mudah mengerjakannya. Yang pertama,
tugas terakhirnya, di sana ada gambar perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma. Anak-anak silakan identifikasi yang mana merupakan termasuk pelanggaran norma dan yang sudah sesuai dengan norma. Diberi juga tanda itu norma apa, anak-anak ya. Dan yang terakhir, sebelum maju atau presentasi diperiksa terlebih dahulu. Guru akan pasang timernya dimulai dari waktunya berapa tadi? 15 menit ya. Oke, dimulai dari sekarang anak-anak ya. Bisa? Bisa? Ganti ya. Bisa? Ditulis dengan rapi anak-anak ya, agar mudah nanti dipresentasikan.
pelan-pelan nggak apa-apa, biar nanti bisa dibaca ya. Oke, waktunya tinggal 6 menit. Sembari anak-anak memeriksa pekerjaan anak-anak yang sudah selesai ditulis, lalu melengkapi. Sambil diperiksa juga anak ya, supaya nanti bisa mudah dipresentasikan. Waktunya lagi 3 menit anak-anak. Silakan dibagi juga siapa yang bagian menjelaskan pekerjaan yang mana, supaya nanti tidak bingung ya. Cek dulu ya tulisannya biar mudah siapa yang nanti menjelaskan ini, biar bisa dibaca. Nanti halnya sudah dibagi babnya anak. Nah, coba dibaca dulu, ada yang salah tulis mungkin. Sudah? Periksa lagi ya. Semuanya sudah selesai? Sudah. Oke. Untuk kelompok 1 bersalin sudah? Nah, diperiksa dulu hanya sedikit. Nanti kalau anak-anak sudah semua siap, kita akan mulai sesi presentasinya ya. Bagaimana? Sudah? Nah, anak, sebelum anak-anak maju presentasi, Bu Guru akan undi ya kelompok mana yang presentasi lebih dulu, menggunakan nomor kelompok anak masing-masing ya. Sudah siap? Oke.
Boleh di sebelah sana, ya. Atau di sana aja semuanya, biar nanti gampang operasinya ya. Boleh digeser sedikit. Dari siapa dia berbicara? Aira agak maju sedikit. Ya, cukup ya. Dan lagi ke sini. Biar terlihat. Ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok Abu Salim. Sebelum kami mempresentasikan KKBD kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota pada kelompok kami. Pertama, saya sendiri, Aira dari absen 2. Saya Jiwo dari absen 13. Saya Nia dari absen 18. Saya Felix dari absen 14. Saya Agung Nata dari absen 7. Saya Abi dari absen 4. Menurut kelompok saya, tujuan dari agama menjadikan panduan hidup dalam mengatur hubungan antar manusia maupun dengan Tuhan, dan juga supaya kita sebagai manusia mengetahui batasan perilaku. Menurut kelompok saya, tujuan dari masa kesopanan memiliki tujuan untuk mengatur adab kesopanan agar manusia tidak berbuat semaunya. Menurut kelompok saya, tujuan dari norma kesusilaan adalah membentuk alat yang baik, hanya individu yang mengamalkan, membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Menurut kelompok saya, tujuan dari norma hukum adalah memelihara ketertiban di suatu wilayah atau negara dan melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup di masyarakat. Seberapa penting diterapkan norma di masyarakat? Sangat penting. Jika tidak ada norma, maka tidak ada ketentraman dan kedamaian dan bisa meningkatkan tingkat kriminalitas. Selanjutnya ada klasifikasi yang mana termasuk perilaku yang sesuai norma dan yang mana perilaku yang pelanggaran norma di dalam masyarakat. Yang pertama, ada gambar orang yang sedang berdoa. Ini tidak termasuk pelanggaran norma agama karena dia melakukan Tuhan dengan baik. Selanjutnya ada gambaran 3 orang di kereta, satunya pria sehat, satunya pria dengan kaki yang sakit, satunya wanita dengan hamil besar. Pria yang sehat itu karena main HP sehingga dia tidak ingin memberikan kursi kepada yang lebih membutuhkan. Ini termasuk pelanggaran norma kesopanan karena tidak ingin mengalah kursi kepada orang yang lebih membutuhkan. Selanjutnya ada orang yang sedang beribadah dan diganggu oleh anak kecil. Ini termasuk pelanggaran norma agama karena ada orang yang sedang mengganggu orang beribadah. Selanjutnya ada gambar orang yang sedang mengetuk pintu saat ingin masuk rumah. Ini termasuk tidak pelanggaran norma kesopanan karena ia melakukan aturan di rumahnya, yaitu menutup pintu saat masuk rumah. Selanjutnya ada gambar orang yang sedang mencopet dompet ibu-ibu di dalam kereta. Ini termasuk pelanggaran norma hukum karena pencopetan itu bisa dihukum penjara. Selanjutnya ada orang yang sedang menyontek saat ulangan. Ini termasuk pelanggaran norma kesusilaan karena ia tidak percaya diri dari pikirannya dia dan tidak mau belajar saat ini ulangan. Sekian presentasi dari kelompok Abu Salim. Kami jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Kami undur diri. Lanjut dengan pembahasan. Om Santi 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 Om. Oke, tepuk tangan. Oke, untuk kelompok selanjutnya kita akan undi kembali ya anak ya. Oke, kelompok 2 pangeran dulu. Silakan anak-anak. Ya, berdirinya. Oke. Ada. Ya, agak mulai sedikit ke sini. Ini. Nah, ya ikutin. Ya, nanti terlihat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok pameran di Gunung Dulu akan menjelaskan tentang diri kami. Tapi sebelum menjelaskan tentang kami,
Bung Ansra. Saya Diasa. Saya Rehan. Saya Tommy. Saya Karina. Ya, kerasin suaranya ya. Menurut kelompok saya, tujuan dari norma agama untuk mengatur batasan dan aturan dalam perilaku sehingga mampu berperilaku sesuai nilai-nilai agama dalam mencegah dari perilaku buruk. Menurut kelompok saya, norma kesopanan menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati, dan mengasihi antara sesama. Menurut kelompok saya, tujuan dari norma kesusilaan menetapkan standar perilaku yang dianggap baik dan benar dalam hubungannya dengan kewajiban dan tanggung jawab. Menurut kelompok saya, tujuan dari norma hukum supaya kehidupan teratur dan terdapat keadilan dalam masyarakat. Saya akan membanyakan seberapa penting norma di masyarakat. Menurut kelompok saya, norma sangat penting di masyarakat. Mengapa norma sangat penting? Tanpa adanya Norma di masyarakat akan tidak teratur dan akan melakukan kejahatan secara semena-mena. Iya. Lanjut di sini saya akan mengklasifikasikan yang mana termasuk perilaku sesuai norma dan perilaku pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama, di sini ada gambar orang yang sedang berdoa. Mereka ini termasuk menaati norma agama karena mereka berdoa. Lanjut yang kedua, di sini ada gambar orang pria yang tidak memberikan tempat duduk kepada sang pria yang sedang sakit kaki dan ibu yang sedang hamil besar. Ini termasuk melanggar norma kesopanan karena seharusnya dia memberikan tempat duduknya kepada orang yang lebih membutuhkan. Yang ketiga, di sini ada gambar seseorang yang sedang mengganggu temannya yang lagi berdoa. Ini termasuk melanggar norma agama karena dia mengganggu seseorang yang lagi berdoa. Lanjut gambar yang keempat, di sini ada seorang pria yang mengetok pintu terlebih dahulu sebelum memasuki rumah. Ini termasuk menaati norma kesopanan karena dia mengetok pintu terlebih dahulu. Yang kelima, di sini ada seorang pria yang ingin mencuri atau menjamret dompet dari sang wanita. Ini termasuk melanggar norma hukum karena dia ingin mencuri dan mengambil dompet wanita tersebut. Lalu gambar yang keenam, di sini ada seorang laki-laki yang mencuri jawaban keuangan dari temannya. Ini sangat melanggar norma kesusilaan karena seharusnya dia menjawab keuangan itu dengan mandiri dan percaya diri. Sekian dari kelompok Pangeran Diponegoro. Saya kesalahan kata dan mengucapkan maaf dan sekian para peserta. Santi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Terima kasih. Nah, sekarang kita penentuan nih yang mana yang terakhir presentasi ya. Dan ya. Oke, betul ternyata ya mana yang belum ya yang salah presentasi. Nanti tolong lebih keras lagi ya walaupun pakai mikrofonnya. Sini nak, biar karena terlalu dekat itu takutnya tidak ada. Sini ya. Siapa yang mulai? Kerasnya caranya ya. Swastiastu. Bagaimana dari kita akan menjelaskan apa itu norma. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Pinadi. Nama saya Kirana. Nama saya Kade Ari. Saya Indri. nama saya Retano. Nama saya Raffi. Nama saya Aul. Menurut kelompok kami, tujuan dari norma agama adalah sebagai panduan hidup manusia yang mendahulukan dari Tuhan. Tujuannya serta sebagai panduan hidup dalam mengatur hubungan antar manusia maupun dengan Tuhan. Menurut kelompok kami, tujuan dari norma kesopanan adalah membantu masyarakat dalam mencapai kehidupan yang rukun, harmonis, dan teratur. Norma kesusilaan. Tujuan norma kesusilaan berupa suatu kebiasaan yang sudah sering dilakukan oleh anggota masyarakat di suatu lingkungan. Serta individu dapat membentuk citra diri yang positif dan dihormati di masyarakat. Norma hukum. Tujuan dari norma hukum adalah mencegah konflik dalam masyarakat, menegakkan kerukunan antara anggota masyarakat. Nah, gedein lagi suaranya nak ya. Menurut kelompok kami, seberapa penting citra
sebagai norma di masyarakat, yaitu jika tidak ada norma, dunia ini tidak akan bersatu, akan terjadi perpecahan, permusuhan, dan lain-lain. Manusia juga akan memperoleh semena-mena dan tingkat kedaulatan semakin tinggi. Selanjutnya di sini ada beberapa gambar klasifikasi perilaku yang termasuk norma dan pelanggar norma. Yang pertama ada gambar menaati norma agama sengaja mengikuti ajaran agamanya. Yang kedua ada gambar yang melanggar norma agama karena dia mengejek seorang yang sedang berdoa. Yang ketiga ada gambar yang menaati norma kesopanan karena ia menutup pintu sebelum bertamu. Di sini ada gambar melanggar norma kesopanan. Di sini ada 3 orang yang berbeda kondisi. Yang pertama ada seorang laki-laki yang sehat, yang kedua ada laki-laki yang sakit, yang ketiga ada wanita hamil. Yang gambar selanjutnya ada gambar melanggar norma hukum karena pria ini mengambil dompet seorang wanita. Yang ketiga ada gambar melanggar norma kesusilaan karena ada anak yang meminta jawaban teman. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata dan lain-lainnya. Kita tutup untuk penambah Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh. Tepuk tangan untuk Bapak Santi. Baik, untuk kelompok terakhir, Kapitan Patimura dipersilahkan. Ya, ingat ya untuk mic-nya dipergunakan dengan baik agar suaranya terdengar anak-anak ya. Ya, posisi berdirinya seperti tadi ya, agak miring supaya terlihat ya. Deketin lagi nak, lagi Wahyu ke sini, Wahyu ke sini ya. Ayo Dewa sini. Oh, sini nak, sini. Nah, agak biar tinggi lantai biar kelihatan. Ya, ya. Kenalkan kami dari kelompok Kapitan Patimura yang akan norma. Sebelum saya memulai presentasi, perkenalkan nama saya Gabriel absen 3. Iya, nama absen 3. Saya juga absen 6. Saya Ralita absen 22. Saya Dewa absen 1. Saya Wahyu absen 8. Deketin mic-nya nak. Norma agama. Norma agama. Tujuan dari norma agama adalah mengatur perilaku manusia dan sebagai keagungan hidup yang berasal dari Tuhan. Menurut kelompok saya, tujuan dari norma kesopanan adalah membantu masyarakat dalam mencapai kehidupan yang rukun, harmonis, dan teratur. Deketin mic-nya. Deketin nih. Menurut kelompok saya, tujuan dari norma kesusilaan adalah membantu pencegahan tindakan yang merugikan orang lain atau merusak lingkungan sosial. Menurut kelompok saya, tujuan dari norma hukum adalah untuk menjadikan manusia beriman dan bertakwa dan menjadi kepentingan orang lain. Seberapa penting diterapkan norma di masyarakat? Menurut kelompok saya, norma sangat penting karena jika tidak ada norma, maka manusia akan semena-mena melakukan kejahatan. Tingkat kriminalitas meningkat, kasus bagaimana saja dan juga menjadi hancur. Ini kita akan klasifikasikan yang mana termasuk perilaku sesuai norma dan perilaku pelanggaran norma di masyarakat. Yang pertama, ini adalah perilaku yang sesuai dengan norma agama karena ia melaksanakan perintah agamanya, yaitu berdoa. Yang kedua, ini adalah contoh pelanggaran norma kesopanan karena ia tidak mengalah dan tidak memberikan duduk kepada orang disabilitas dan juga ibu hamil besar. Ketiga, ini adalah contoh pelanggaran norma agama karena ia mengganggu orang yang sedang
beribadah. Yang keempat, ini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan norma kesopanan karena ia mengetuk pintu sebelum masuk rumah. Yang kelima, ini adalah contoh pelanggaran norma hukum karena ia mencuri dompet dari ibu-ibu mereka. Yang keenam, ini adalah contoh pelanggaran norma kesusilaan karena ia menyontek, tidak percaya diri, tidak mau belajar. Sekian dari presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan presentasi. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali anak-anak ya. Anak-anak sudah bisa mengerjakan LKPD dengan baik, lalu juga mempresentasikannya dengan baik juga. Silakan LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Ya, ketua kelompok mengumpulkan ke depannya. Ya, terima kasih. Oke anak-anak, setelah kita melaksanakan pembelajaran tadi, untuk mengecek apakah anak-anak sudah paham terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan, kita akan melaksanakan asesmen sumatif anak-anak ya. Jadi untuk pengerjaannya dikerjakan secara mandiri. Guru akan bagikan satu-satu ya. Dipersiapkan alat tulisnya anak-anak ya. Oke, bisa langsung dikerjakan, diisi identitasnya. Oke, langsung dikerjakan anak-anak, diisi nama, ditulis dengan jawaban yang benar ya. Ditulis dengan jawaban yang benar dan tepat ya. Silakan anak-anak kerjakan dengan baik. Oh ya. Maaf ya. Silakan dijawab dengan jawaban yang tepat. Ya, kerjakan secara mandiri, tidak boleh menyontek.
ya. Oke, anak-anak, mari kita sama-sama mengumpulkan pembelajaran yang telah kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, hari ini kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat pengertian norma? Angkat tangannya. Baik, Dea. Silakan dipakai mic-nya, anak. Ya. Norma adalah aturan yang sifatnya mengikat Iya, yang berlaku di masyarakat. masyarakat. Bagus. Ada berapa norma yang ada di masyarakat? Oke, Tania dan Feli, ayo. Kan ada 4 dibagi 2-2. Ada norma agama, kesopanan, Agama, kesopanan. norma kesusilaan, sama norma hukum. Oke, bagus. Pintar sekali. Lalu siapa yang masih ingat salah satu saja sanksi dari norma yang berlaku di masyarakat apabila dilanggar? Baik, Renadi. Kemudian norma kesopanan dapat dikucilkan, jauh dari pergaulan dan dapat diejek. Oke, bagus Renadi. Perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Contohnya. Oke. Dengan norma hukum. Tidak mengendarai motor di bawah umur 9 tahun dan Memakai memakai helm. helm. Pintar. Terus apa lagi tadi yang kita pelajari? Contoh perilaku yang melanggar norma keagamaan. Siapa yang masih ingat? Oke, coba Cio. Tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah. Ya. Terus ada lagi. Kalau yang perilaku melanggarnya berarti mengganggu orang yang beri. Yang sesuai tidak mengganggu. Yang sesuai lagi apa? Menjalankan perintah Tuhan. Kita tepuk tangan dulu ya. Kita semua. Ya, itu tadi ya. Jadi kita belajar tentang norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Lalu norma-norma yang berlaku di masyarakat ada norma apa Nana? Agama, kesopanan, kesusilaan. Kalau tadi juga kita belajar mengenai tujuan norma. Salah satunya untuk mengatur ketertiban di masyarakat agar tidak terjadi yang namanya tindak kriminalitas. Setelah itu kita juga belajar mengenai perilaku yang sesuai dengan norma dan juga perilaku yang tidak sesuai dengan serta apanya anak sanksi yang didapatkan apabila kita melanggar norma ya. Nah sekarang kita akan refleksi dulu. Apa saja yang anda sudah pahami dalam pelajaran hari ini? Sudah paham mengenai norma? Sudah. Apa saja yang sudah dipahami? 1. Norma. 2. Tujuan. Lalu? Terus? Oh ya berarti anak-anak sudah belajar banyak hal. Apakah ada yang belum dipahami? Dari pembelajaran ini sudah paham semuanya? Sudah. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Benar? Gimana perasaannya? Bagus sekali anak-anak. Nah, informasi untuk kegiatan berikutnya di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi mengenai hak dan kewajiban seorang anak. Mohon menyempatkan diri di rumah untuk membaca buku pendidikan Pancasila karena di pembelajaran berikutnya kita akan membahas materi berikutnya. Oke anak-anak, mari merapikan alat belajar. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, dimasukkan. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Guru mau minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya, untuk mengakhiri kegiatan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberi kelancaran.
gimana nih boleh